Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau membuat kacang telur 2000-an dan 1000-an ya teman-teman. Ini pesanan dari toko-toko dan warung saya yang sudah habis ya teman-teman. Ini ide jualan yang sangat laris manis, modalnya pun tidak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau kalian mau usaha tapi bingung karena modal itu nipis banget, ini cocok sekali bunda-bunda. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat kacangnya dan cara menjualnya, yuk silahkan simak videonya sampai selesai ya, supaya nanti kalian itu tidak gagal paham. Pertama kita siapkan 600 gram kacang tanah atau 6 ons ya teman-teman. Ini kacangnya yang besar-besar ya, supaya nanti hasil kacang itu bagus dan mulus besar-besar. Jangan menggunakan yang kisut itu ya teman-teman. Lalu ini gula pasir saya menggunakan 150 gram. Nanti ini saya blender dulu teman-teman supaya mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Tepung terigu saya menggunakan secukupnya. Biasanya 1 kilo kacang saya menggunakan sekitaran 500 gram sampai 600 gram. 2 butir telur ayam agak kecil, kalau yang besar boleh menggunakan 1 ya. Kemudian 1,5 sendok teh margarin. Lalu ini setengah wadah vanili bubuk supaya nanti kacang itu wangi. Kemudian di wadah lain kita blender ini gula pasirnya, supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau memblender dulu maksudnya pun juga nggak apa-apa ya, tapi menurut dapur Bunda Siska ini lebih efektif ya teman-teman, di blender dulu. Kemudian kita masukkan vanili bubuknya, kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur ya. Kemudian kita pecahkan telur. Ini karena saya menggunakan 2 ya teman-teman, soalnya telurnya agak kecil. Kemudian kita masukkan ini margarinnya. Margarinnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Margarin dan gula pasir jangan terlalu banyak ya. Jadi dua bahan ini jangan sampai terlalu banyak dan jangan sampai kurang ya teman-teman. Soalnya kalau terlalu banyak itu bisa mengakibatkan kacangnya itu rontok kulitnya alias merotoli ya. Tapi kalau kurang itu juga nggak bagus ya teman-teman. Jadi harus pas resepnya maksudnya. Sekarang kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur merata dan margarin itu tidak bergerindil teman-teman. Soalnya kalau gulanya itu kebanyakan nanti bisa protol ya teman-teman. Tapi kalau telurnya nanti kurang itu bisa mengakibatkan apa jenenge kacangnya nggak terbungkus semuanya alias rodok ketok untuk teman-teman, meringis kulitnya ya. Lek bahasa Jawa ini kulitnya meringis nggak nutup kabeh. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lalu di baskom kita masukkan 1 centong adonan telur, kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua lengket ya teman-teman. Soalnya kalau nggak merata telurnya nanti tepungnya itu nggak bisa lengket. Kemudian ditambah kita masukkan secukupnya tepung terigu sampai tampai itu maksudnya biar rodok-rodok ngono teman-teman tepung terigunya, supaya nanti kalau mengenteri itu sangat mudah ya. Bagi bunda-bunda yang tidak punya tampa atau tempe, boleh juga menggunakan baskom lalu diaduk-aduk menggunakan spatula maupun centong ya teman-teman. Nah kemudian kita masukkan kacangnya lalu kita interi ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa ngenteri, boleh juga menggunakan baskom diaduk menggunakan centong maupun spatula ya, karena nggak semua orang itu bisa ngenteri. Contohnya ini dapur Bunda Siska pun masih belajar. Setelah itu kita aduk menggunakan spatula. Jangan lupa nanti kalau ada yang bergerindil, ada yang lengket, kita harus pisah-pisahkan ya teman-teman. Tapi karena ini aturan yang pertama, jadi nggak ada yang menempel ya. Nah sekarang kita interi, kemudian saya lakukan sampai 3 kali. Nah ini sudah saya lakukan sampai 3 kali, maksudnya adonan telur 3 kali, adonan kering terigu itu juga 3 kali ya teman-teman. Kemudian saya ayak menggunakan wakul yang ada lubangnya. Jadi wakul itu pokoknya seenak-enak pawon ya teman-teman. Ini dapur Bunda Siska menggunakan wakul bekas berkat genduran ya desa. Kemudian saya ayak sampai selesai ya teman-teman. Ini nanti kacangnya halus banget teman-teman. Nah seperti ini hasilnya, halus sekali ya.
Nah, ini sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman. Hasilnya itu sangat bagus sekali, mulus. Ini nanti dijamin kalau digoreng tidak rontok, dijamin tetap mulus teman-teman. Nah, sekarang siap menggorengnya. Nah, sekarang karena minyak sudah panas, kita masukkan kacangnya, kita goreng sampai matang atau sampai kecoklatan. Kira-kira butuh waktu 15 menit teman-teman, dari awal masuk sampai matang ya. Ini sudah kecoklatan, kita harus sering mengaduknya supaya tidak gosong. Soalnya kacang itu kalau sudah kecoklatan seperti ini rawan gosong ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, lalu kita angkat. Tandanya matang itu minyaknya nggak begitu mendidih ya teman-teman, pokoknya redok mandek diam begitu ya, itu tandanya kacangnya sudah matang. Nah, sekarang kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita tiriskan harus benar-benar yang kering supaya nanti menghasilkan kacang itu yang renyah, tahan lama, dijamin tidak mudah melempem. Nah, ini sudah garing banget ya teman-teman. Sekarang kita goreng sampai selesai. Nah, ini sudah saya goreng sampai selesai teman-teman. Ini nanti tunggu sampai benar-benar dingin, kemudian kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Karena hari ini saya dapat pesanan yang 1000-an dan 2000-an, karena di warung-warung dan di dapur Bunda Siska, warung dan toko dapur Bunda Siska sudah japri, katanya kacangnya sudah habis, siap dikirim lagi ya teman-teman. Nah, sekarang saya siapkan plastiknya. Ini saya menggunakan yang 2000-an, saya menggunakan plastik lilin ukuran 4x15. Ini nanti saya isi sekitaran 27 gram sampai 30 gram teman-teman. Ada yang digantung, juga ada yang ditaruh di toples ya. Jangan penuh-penuh, kira-kira sampai di sini ya teman-teman. Lalu ini nanti saya taruh stiker yang 2000-an, tapi yang 1000-an saya tidak taruh stiker ya teman-teman. Ini stikernya murah, 5.000, isinya 500. Nah, sekarang yang 1000-an saya menggunakan plastik gulung seperti ini teman-teman. Saya potong sendiri ya, sesuai isinya itu ya teman-teman. Yang 1000-an nanti saya isi sekitaran 14 sampai 15 gram. Nah, saya potong pokoknya sak cukupe kacangnya ya teman-teman. Ini contohnya yang sudah saya potong dan saya klep pinggirnya menggunakan mesin ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak punya mesin, boleh juga menggunakan lilin ya sampai di sini ya. Nah, sekarang siap kita mengisi kacangnya ya teman-teman. Kita isi dulu yang 2000-an. Kita harus punya timbangan ya teman-teman, soalnya setiap saya bungkus pasti saya timbang teman-teman. Ini kira-kira 27 gram sampai 30 gram kalau yang 2000-an. Nah, sekarang saya isi ya. Saya menggunakan sendok. Nah, ini 27,5 gram teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan lagi yang 1000-an. Nanti yang 1000-an sekitaran 14 sampai 15 gram. Nah, ini 14,7. Kemudian ini nanti saya klep di sini, kemudian pinggirnya saya potong ya teman-teman. Nah, ini karena sudah saya bungkus semuanya, ini yang 1000-an saya pinggirnya saya klip dulu menggunakan alat ini. Kalau nggak punya boleh juga menggunakan lilin. Ini pinggirnya karena masih sisa, jadi saya gunting supaya rapi. Ini yang 1000-an dari dapur Bunda Siska 800 ya teman-teman. Tapi dapur Bunda Siska tetap untung. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan yang 2000-an. Ini nanti yang 2000-an saya taruh stiker supaya penampilan itu cantik ya teman-teman. Tapi yang 1000-an tidak usah. Nah, seperti ini. Kemudian saya taruh stiker. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman. Ini yang besar menjadi 26 bungkus, yang kecil menjadi 30 bungkus teman-teman. Ini dari dapur Bunda Siska 1800, yang 1000-an itu dari dapur Bunda 800. Tapi kita masih untung loh teman-teman. Ini cocok sekali bagi bunda-bunda yang bingung mau usaha apa. Modal itu karena sedikit ya, ini cocok sekali. Silakan mencoba, semoga berhasil dan sukses. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.